Malam itu hiantiren sangat deras. Aki berdiri di depan rumah sambil menggendong anaknya yang masih tertidur. Pakaianki basah, tubuhki menggigil. Tapi yang paling menakutkan bukan hian itu, melainkan suara ibu mertuaki yang berteriak di depan banyak tetangga. Pergi dari rumah ini. Anak itu bukan dari dagen keluar gekomen. Suamiki hanya berdiri diam, tidak membelaki, tidak menghentikan ibunya, tidak melakukan apapun. Aki menangis sambil memeluk anaknya erat. Namun mereka tidak tahu. Beberapa minggu kemudian hasil tes na akan membuka rahasia besar yang disembunyikan selama pilihan tahun. Dan setelah kebenaran itu terbongkar, orang yang paling keras menghendaki justru menjadi orang yang paling menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dili ayo. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis di kolom komentar kalian berasal dari kota mana. Dan menurut kalian, apakah orang yang pernah meremehkan kita pantas diberi kesempatan kedua setelah kita sukses? Aki menikah dengan pria yang dicintai, tapi tidak dengan keluarganya. Namaki Rukmini. Aki lahir dan besar di desa Kedingwinge, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan kebun tebu. Desa itu tidak besar. Semua orang saling mengenal. Kalau ada satu orang bersin di iyeng kampung, besok paganaya seluruh desa sudah tahu. Di desa itulah Aki bertemu dengan pria yang dianggap sebagai cinta terakhir dalam hidupnya. Namanya Syedno. Saat pertama kali mengenalnya, Aki hanyalah gadis sederhana yang membantu orang tua berjualan di pasar. Sedangkan Syedno bekerja sebagai buruh penggilingan pada milik warga desa. Penghasilannya tidak besar, bahkan seringkali tidak cukup, tapi dia selalu membuatnya merasa aman. Aki masih ingat bagaimana dia sering menghantarki pulang dari pasar menggunakan sepeda motor tua yang suaranya terdengar dari iyeng-gang. Setiap kali hiantiren, dia selalu memastikan Aki sampai rumah lebih dulu sebelum memikirkan dirinya sendiri. Saat itulah Aki jatuh cinta bukan karena hartanya, bukan karena pekerjaannya, melainkan karena ketulusannya. Setelah hampir 2 tahun berpacaran, kami akhirnya menikah. Pernikahan kami sederhana, tidak ada gedung mewah, tidak ada pesta besar, hanya tenda sederhana di halaman rumah orang tuaku. Namun saat itu Aki merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Karena Aki menikah dengan pria yang benar-benar dicintai. Setelah menikah, Aki ikut tinggal di rumah keluarga Syedno. Rumah itu cukup besar karena dini beberapa anggota keluarga. Ada ibu mertuaki Bika Shinem, ada adik iparki, Yamin, dan tentu saya Aki serta Syedno. Sejujurnya, sejak awal Aki sudah merasakan bahwa Bika Shinem tidak terlalu menyukaiku. Beliau memang tidak pernah menggeserki, tidak pernah membentaki, tapi Aki selalu merasa ada jarak. Ada tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan yang membuatku merasa seperti tamu yang tidak pernah benar-benar diterima. Suatu pagi setelah beberapa minggu menikah, Aki membantu menyapu halaman. Bika Shinem duduk di teras sambil membersihkan kacang panjang. Tiba-tiba beliau berkata, dulu Syedno sebenarnya bisa dapat perempuan yang lebih baik. Tanganku langsung berhenti bergerak. Aki menoleh perlahan. Maksud ibu? Beliau tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Enggak ada apa-apa. Ibu cuma bicara. Aki mencoba tersenyum. Meski dalam hati terasa tidak nyaman. Sejak hari itu, komentar-komentar seperti itu mulai sering muncul. Kadang saat makan, kadang saat ada tamu, kadang saat hanya ada kami berdua. Perempuan sekarang banyak yang pintar, banyak yang kerja kantoran, banyak yang kuliah. Lalu beliau akan melirik ke arahku. Seolah ingin mengingatkan bahwa Aki tidak termasuk dalam semua itu. Aki selalu memilih diam karena Aki tidak ingin membuat Syedno terjebak dalam konflik.
Aki berpikir semua akan membaik seiring waktu. Aki akan jika aki berisa menjadi menanti ang baik hati. Bikar senem pasti akan lelah. Karena itulah aki berisa melakukan semuanya. Aki memasak, mencuci, membersihkan rumah, membantu pekerjaan dapur. Bahkan saat bikar senem sakit, aki ang merawatnya. Aki melakukan semuanya dengan tulus, tanpa mengeluh, tanpa berharap pian. Namun semakin lama aki mulai sadar bahwa masalahnya bukan pada apa yang kulakukan. Masalahnya adalah beliau memang tidak menginginkan menjadi bagian dari keluarganya. Suatu malam saat Suetno sedang bekerja lembur, aki tidak sengaja mendengar percakapan bikar senem dengan tetangganya. Saat itu aki sedang mengambil yemiran di belakang rumah. Suara mereka terdengar jelas dari dapur. Menantiki itu terlalu biasa, kata bikar senem. Aki langsung terdiam. Padahal anaki bisa dapat ang lebih baik. Tetangganya tertawa kisah. Ayo, sudah terlanjur. Bikar senem menghela napas panjang. Itulah ang membuatki kecewa. Aki memejamkan mata, menahan air mata ang mulai muncul. Karena untuk pertama kalinya aki benar-benar sadar. Aki tidak pernah diterima. Tidak pernah. Malam itu aki menangis diam-diam di kamar. Namun saat Suetno pulang dan melihat mata merah, aki tetap tersenyum. Aki tidak ingin membuatnya sedih. Aki tidak ingin rumah tangga kami bermasalah. Karena aki masih percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Tapi aki tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian jauh lebih menyakitkan daripada semua penghinaan yang pernah kita terima. Karena suatu hari nanti, wanita yang sejak awal tidak menikahi itu akan mendidik anak yang kelahirkan bukan darah daging keluarganya. Dan tuduhan itulah yang akan menghancurkan hidup kami satu persatu. Anak itu tidak mirip keluarga kita. Di tahun pertama pernikahanki berjalan cukup tenang. Meski bikar senem tidak pernah benar-benar menerima kehadiranki, aki tetap berusaha menjadi menanti yang baik. Aki memilih diam setiap kali mendengar senderan. Aki memilih mengalah setiap kali diperlakukan tidak adil. Karena bagi saat itu, selama Suetno masih mencintai semuanya masih bisa kuhadapi. Dan kebahagiaan terbesar datang ketika aki hamil. Hari itu aki masih ingat dengan jelas. Tanhanki gemeter saat melihat hasil pemeriksaan badan. Air mataki langsung jatuh. Aki akan menjadi ibu. Saat ki beritai kepada Suetno, wajahnya langsung bersinar. Dia memiliki erat. Aki bakal jadi bapak. Katanya sambil tertawa bahagia. Aki ikut menangis karena selama ini kami memang sangat menginginkan anak. Malam itu untuk pertama kalinya aki melihat Suetno menangis karena bahagia. Bahkan dia langsung membeli beberapa perlengkapan bayi. Meski kandang Hanki masih sangat muda, namun tidak semua orang menyambut kabar itu dengan bahagia. Saat bikar senem mengetahui aki hamil, reaksinya jauh berbeda dari yang diharapkan. Beliau memang mengucapkan selamat, tapi entah kenapa wajahnya terlihat datar. Tidak ada antusiasme seperti yang ditemui pada nenek-nenek lain. Aki mencoba tidak memikirkannya. Mungkin aki terlalu sensitif, mungkin aki hanya terlalu berharap. Belan dieme belan berlalu, kamilanki berjalan lancar. Suetno sangat perhatian. Dia selalu memastikan aki makan tepat waktu, menghantarki kontrol ke bidan, bahkan membantu pekerjaan rumah saat aki mulai kesulitan bergerak. Saat itu aki merasa sangat bersyukur. Aki berpikir mungkin semua akan berubah setelah bayi lahir. Mungkin bikar senem akan mulai menerimaki. Mungkin kehadiran Cici akan melelehkan hatinya. Tapi ternyata aki salah. Sangat salah. Hari persalinan tiba pada malam yang dingin. Aki harus menahan rasa sakit beryam-yam. Air mataki bercampur keringat. Tubuhki terasa seperti dihancurkan dari dalam. Namun saat mendengar tangisan bayi pertama kali, semua rasa sakit itu sudah menghilang. Aki menangis. Suetno juga menangis.
Dan de pelekanki terbaring siurang bai laki-laki ang sangat tampan. Kami memberinaya nama Araya. Saat pertama kali menggendong naya, aki berjanji akan melindungi naya apapun ang terjadi. Aki tidak tahu bahwa suatu hari nanti aki istri harus melindungi naya dari keliaran naya sendiri. Awalnya semua berjalan normal. Tetangga berdatangan memberi. Selamat melihat bayi kami. Banyak ang memiliki vaya Araya. Banyak ang mengatakan dia leceh. Namun beberapa minggu setelah kelahirannya, aki mulai mendengar sesuatu yang membuat hatiku tidak nyaman. Suatu pagi Bikar Shenem sedang menggendong Araya. Beliau memperhatikan vaya bayi itu cukup lama, lalu berkata, "Kok engkak mirip Suatno Aya." Aki langsung menoleh. Namanya juga masih bayi bi. Aki berisa hati Shenem. Namun Bikar Shenem hanya mengangguk pelan. Sejak hari itu, komentar Sharipa mulai sering muncul. Hidungnya beda, kulitnya beda, matanya juga beda. Awalnya aki menganggap itu hanya obrolan biasa, tapi lama-kelamaan nadanya berubah, semakin tajam, semakin menakutkan. Suatu sore beberapa tetangga datang berkenyang. Mereka sedang melihat Araya yang tertidur di ainan. Tiba-tiba Bikar Shenem berkata di depan mereka, "Saya heran cici saya kok engkak ada mirip-mirip naya sama keliarga kami." Suasana langsung hangat. Para tetangga saling pandang, sedangkan aki langsung merasa vayaki panas. Aki mencoba tertawa kesal. Masih kecil, bi. Namun Bikar Shenem kembali berkata, kalau anak kandung biasa naya tetap ada mirip naya. Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa sesak. Karena sekarang aki mulai mengerti arah pembikaran beliau. Ini bukan lagi soal kemiripan, ini soal tuduhan. Tuduhan yang belum diucapkan secara langsung, tapi sudah mulai terasa. Malam itu aki menceritakan semuanya kepada Suatno. Aki berharap dia akan membelaki. Aki berharap dia akan menghentikan ibunya. Namun jawaban Angki dapat membuatku sedikit kecewa. Ibu cuma ngomong sembarangan, katanya. Hak isa dipikirkan. Aki menatap suamiku, tapi itu menakutkan. Suatno menghela napas. Sudahlah, jangan hari masalah. Aki langsung terdiam. Karena untuk pertama kalinya aki merasa sendirian, sangat sendirian. Hari-hari berikutnya keadaan semakin buruk. Bikar Shenem mulai membandingkan vaya Araya dengan foto-foto keluarga mereka. Beliau menanyakan kepada tetangga, menanyakan kepada kerabat, bahkan membahasnya saat ada acara keluarga. Dan perlahan bisik-bisik mulai muncul. Bisik ang awalnya kecil lalu semakin besar. Sampai suatu hari aki mendengar kalimat ang membuat selire tubuhku membeki. Saat itu aki sedang lewat di depan ruang tamu dan aki mendengar Bikar Shenem berkata kepada seseorang, jangan-jangan anak itu memang bukan darah daging keluarga kami. Dan Hanki langsung gemetar. Mataku jatuh saat itu juga. Karena akhirnya tuduhan ang selama ini hanya berupa sindiran mulai diucapkan dengan jelas. Dan ang paling membuatku takut, aki melihat Suatno berdiri di sana, mendengar semuanya, namun dia tidak membantah saat kata pun. Suamiku mulai meragukanku. Sejak hari aki mendengar Bikar Shenem mengatakan bahwa Araya mungkin bukan darah daging keluarga mereka. Hidupku tidak pernah sama lagi. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Siang, malam, bahkan saat aki mencoba tidur, aki tidak bisa melupakannya. Ang paling menakutkan bukan hanya tuduhan itu, melainkan kenyataan bahwa Suatno mendengarnya dan dia memilih diam, tidak membelaki, tidak menghentikan ibunya, tidak mengatakan bahwa Araya adalah anaknya. Diamnya membuat hatiku jauh lebih terluka daripada tuduhan Bikar Shenem. Malam itu aki menggendong Araya yang sedang tertidur. Aki duduk di tepi ranjang sambil menatap vaya kecilnya. Vaya yang sangat kucintai. Vaya ang selama 9 bulan kibawa kemana-mana. Vaya ang lahir dari rasa sakit ang tak bisa dijelaskan. Air mataku perlahan jatuh karena aki tidak pernah menyangka suatu hari aki harus mendengar orang meragukan anakku sendiri. Pintu kamar terbuka.
Suat no masak. Dia baru selesai mandi. Biasanya aki akan langsung menambut naya. Tapi malam itu aki hanaya diam suat no didek de sampingki masih kepikiran. Aki mene. Kalau kami di posisiku, kami enghak akan kepikiran. Suat no mengela napas panjang lalu membiat pelipis naya. Aki capek. Kalimat itu membiatki semakin kecewa karena sekali lagi dia mengendar. Aki kima mau kami membelaki. Kataki pelan. Aki enghak minta apa-apa. Suat menatap lantai lalu berkata sesuatu yang membiat dadaki terasa dingin. Ibi kima. Kiriga. Aki langsung membeki. Kiriga. Jade sekarang bukan lagi sekadar omongkan sembarangan, bukan lagi sekadar tuhan. Sekarang bahkan suamiki sendiri menganggap tuduhan itu sebagai sesuatu yang layak dirigai. Mas suraki mulai bergetar. Kami juga kiriga. Dia tidak langsung menjawab dan diamnya menjadi jawaban yang paling menakutkan. Air mataki jate. Aki memelik area lebe erat karena saat itu aki merasa dunia sedang rente sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Suat mulai berubah. Perubahan kecil tapi sangat terasa. Dulu dia selalu berebut menggendong area. Sekarang tidak. Dulu dia selalu pulang dan langsung menjam anaknya. Sekarang jarang. Dulu dia sering bermain bersama area sebelum tidur. Sekarang lebih banyak diam aki melihat semuanya dan setiap perubahan itu menisik hatiku. Suatu suara aki sedang menayapi area ketika biar senem datang. Beliau tidak de kursi riang Tommy lalu berkata dengan suara yang cukup keras agar aki mendengar. Orang yang enghak merasa bersalah biasanya berani tes. Aki langsung menatap naya. Ibu mau bilang apa? Beliau tersenyum sinis. Kalau memang elken kenapa takut? Dan Hanki langsung gemetar. Karena sekarang tuduhan itu semakin jelas, semakin terang-terangan. Bahkan beberapa tetangga yang sedang lewat mulai mendengar. Aki merasa dipermalukan. Sangat dipermalukan. Namun ang lebih menakutkan, Suatno ang didik di sana tidak menghentikan ibinaya. Dia hanya diam lagi dan lagi. Malam harinya aki tidak sanggup menahan semuanya. Aki menangis di kamar bukan karena marah, tapi karena kecewa. Kecewa kepada orang yang paling dipercaya. Saat itulah terdengar suara area menangis dari tempat tidurnya. Aki langsung mengapis air mata, menggendongnya dan memeluknya erat. Anaki yang tidak tahu apa-apa. Anaki yang menjadi korban kebencian orang dewasa, ibu ada di sini. Beseki ibu akan selalu melindungimu. Namun jauh di dalam hati, aki mulai takut karena aki bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang mendekat. Dan ketakutanku terbukti beberapa hari kemudian saat aki tidak sengaja mendengar percakapan antara Bikar Senem dan Suatno. Saat itu aki sedang mengambil pakaian di belakang rumah. Suara mereka terdengar dari riang tengah. Kamu harus haritai yang sebenarnya, kata Bikar Senem. Tapi bi, jawab Suatno pelan. Kalau anak itu memang bukan darami, bagaimana? Aki langsung membeki. Tubeki terasa dingin. Karena untuk pertama kalinya aki mendengar suamiku tidak lagi membela aki. Dia mulai mempertimbangkan kemungkinan itu. Kemungkinan yang sama sekali tidak pernah terjadi. Air mataki langsung jatuh. Dan saat itu aki sadar masalahku bukan lagi dengan Bikaram. Masalah terbesarku sekarang adalah kenyataan bahwa suamiku mulai memperkaya fitnah yang dibuat ibunya sendiri. Dan aki belum tahu bahwa penghinaan yang lebih besar akan segera menempaki di depan seluruh warga desa Kedungwengi. Aki dipermalukan di depan warga desa. Sejak percakapan yang tidak sengaja kidengar itu, hatiku tidak pernah tenang. Aki terus memikirkan suatu hal. Suatno mulai meragukanku. Mungkin belum sepenuhnya. Mungkin masih ada bagian dalam dirinya yang percaya kepadaku. Tapi bini kerahan itu sudah tumbuh. Dan aki tahu kerahan yang terus dipelihara suatu hari bisa menghancurkan segalanya.
Hari berikut na terasa semakin berat. Aki masih menjalani rutinitas seperti biasa. Memasak, mencuci, mengiris area. Melayani kebutuhan keluarga. Namun suasana rumah sudah berubah. Tidak ada lagi kehangatan yang dirasakan. Ang ada hanya tatapan gierige, bisikan, dan senderan ang semakin tajam. Suatu pagi saat Aki sedang menyemir pakaian, dia tetangga lewat di depan rumah. Mereka tersenyum kepada Aki. Tapi saat mengira Aki tidak mendengar, mereka mulai berbisik. Itulah ang anaknya lagi direbutkan. Dat Aki langsung terasa sesak. Aki pira-pira tidak mendengar. Namun kata-kata itu terus menisik. Karena sekarang khusib itu sudah keluar dari rumah, sudah menebar ke seluruh kampung. Dan Aki tahu siapa yang menebarkannya. Bika Shinem. Suara harinya ada acara arisan warga di balai desa. Biasanya Aki selalu hadir, namun kali ini Aki malas datang. Aki tidak ingin menjadi bahan pembicaraan, tapi Bika Shinem istri memaksa Aki ikut. Datang saya, katanya. Masa mengiring diri terus. Aki akhirnya ikut meski hati terasa berat. Sesampainya di balai desa, Aki langsung merasakan banyak pasang mata memandang ke arah Aki. Beberapa ibu-ibu berhenti berbicara saat Aki lewat. Sebagian lainnya saling berbisik. Aki mencoba tetap tenang. Tidak tepuyuk riangkan sambil menggendong area. Namun rasa tidak nyaman itu semakin besar sampai akhirnya Bika Shinem membuka mulut di depan banyak orang. Awalnya pembicaraan biasa tentang panen, tentang harga pupuk, tentang kebutuhan rumah tangga. Lalu tiba-tiba beliau berkata kalau penaya menanti harus hati-hati. Riangkan langsung mulai memperhatikan. Aki menoleh perlahan. Firasatki langsung tidak enak. Bika Shinem melanjutkan, kadang kita mengira anak ang lahir itu cucu kita. Ternyata belum tentu. Suasana mendadak senai. Aki langsung membeki karena semua orang tahu siapa ang sedang dibicarakan. Beberapa ibu-ibu saling pandang. Ada yang terlihat tidak nyaman, ada yang justru penasaran, dan ada yang mulai menikmati khusib itu. Air mata Aki langsung menggenang. Aki tidak menyangka beliau akan sejauh ini mempermalukan di depan warga satu desa. Kata Aki pelan. Kenapa ibu terus melakukan ini? Bika Shinem menoleh lalu berkata tanpa rasa bersalah. Kalau memang benar anak itu dari keluarga kami, kenapa marah? Kalimat itu membuat riangkan semakin hening. Aki menatap waya-waya di sekelilingki dan ang paling membuat Ki hancur. Aki melihat Suatno berdiri di dekat pintu balai desa. Dia mendengar semuanya, dia melihat semuanya. Tapi sekali lagi dia tidak membelaki. Tidak satu kata pun, air mata Ki akhirnya jatuh. Aki langsung berdiri memeluk area erat. Lalu berjalan keluar dari balai desa. Aki tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang. Aki tidak peduli lagi dengan bisikan mereka. Karena saat itu Aki hanya ingin pulang. Saat berjalan melewati halaman balai desa, Aki mendengar seseorang memanggil Ki. Ternyata Pak Darminto, kepala desa. Beliau menghampiri Ki dengan wajah prihatin. Indek katanya pelan. Sabar ayo. Kalimat sederhana itu justru membuat tang eskipeka. Karena hari itu hanya beliau satu-satunya orang yang menunjukkan empati kepada Aki. Aki pulang dengan langkah lemas. Sesampainya di rumah, Aki langsung masuk kamar memeluk area dan menangis sejadi-jadinya. Karena Aki tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah seperti ini. Aki tidak pernah mengkhianati suaminya. Aki tidak pernah berbuat hal yang didudukan, tapi istri Aki yang harus menanggung malu. Malam itu hujan mulai turun. Rintiknya terdengar di atap rumah. Aki memandang wajah area yang sedang tertidur lalu menghisap rambut kecilnya perlahan. Ibu akan melindungimu. Bisiki. Namun di luar sana Aki tidak tahu bahwa Bika Shinem sedang berbicara dengan Suatno dan percakapan mereka malam itu akan menjadi awal dari kejadian paling menakutkan yang pernah kualami.
Karena beberapa hari lagi detengha hian ang yo lebe deras, Aki dan Anaki akan benar-benar diser dari rumah iti. Aki dan Anaki diser shot hian deras. Hari iti Aki masih berharap semuanya bisa membaik. Meski keadaan semakin buruk, meski fitnah semakin menyebar, meski sehatnya mulai berubah, jauh di dalam hati, Aki masih percaya bahwa suamiki tidak akan pernah meninggalkanki. Aki salah, sangat salah. Suara iti lange desa kedeng inginge mulai menggelap. Wanita menghanting di atas sofa. Angin bertiup cukup kencang. Aki sedang menyederkan area ang saat iti baru berusia 1 tahun. Tubi kesilnya terasa hangat di belakangki. Wayana begitu tenang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak tahu bahwa orang-orang sedang meraihkan dirinya. Tidak tahu bahwa hidup kami akan berubah malam itu. Menjelang maghrib, Suyatno pulang. Biasanya Aki selalu menyambutnya. Namun hari itu Aki hanya duduk di ruang tengah. Hatiki masih terluka oleh kejadian di balai desa. Suyatno masuk tanpa banyak bicara. Wayana terlihat tegang. Sangat tegang. Bikar senem ang siyak tadi duduk di ruang tamu langsung. Menampirinya. Mereka berbicara pelan. Terlalu pelan untuk didengar. Namun dari raut wajah mereka, Aki tahu pembicaraan itu bukan hal baik. Beberapa menit kemudian hian mulai turun. Awalnya hanya rintik kefil lalu semakin deras. Suara mengantam genting memenuhi seluruh rumah. Area terbangun. Aki langsung menggendongnya. Saat itulah Bikar senem berdiri. Beliau menatap dengan wajah dingin. Wajah ang selama ini berusaha Aki terima sebagai bagian dari keluarga Rukmini. Aki menoleh. Ya. B. Beliau menarik napas panjang lalu mengucapkan kalimat ang membuat darahki terasa dingin. Ibu sudah sang geblahi. Aki mengerti. Tidak mengerti maksud ibu. Beliau menanya ke arah pintu. Pergi dari rumah ini. Aki langsung membeki. Tubeki seperti kehilangan tenaga. Apa? Suara Aki hampir tidak terdengar. Bikar sine mengelangkannya lebih keras. Pergi bawa anak itu sekalian. Area ang berada dalam belakangki mulai menangis karena terkejut mendengar suara keras. Air mata Aki langsung menggenang. Aki menoleh ke arah Suyatno. Berharap dia akan menghentikan semuanya. Berharap dia akan berkata bahwa ibunya sudah keterlaluan, namun ang kilihat membuat hatiku hancur. Suyatno hanya berdiri diam-diam lagi. Dan kali ini diamnya menghancurkan seluruh hidupki, Mas. Suaraki bergetar. Kami diam saya. Suyatno menundukkan kepala lalu berkata pelan, pergilah dulu sementara. Dunia terasa rente saat itu juga. Sementara air mata-Ki jatuh. Aki istrimi. Ini rumahki juga. Namun Bikar senem langsung memotong. Rumah ini milik keluarga kami, bukan milikmi. Aki menggigit bibir menantangis ang semakin sulit dikendalikan. Saya enggak pernah melakukan apa yang ibu tuduhkan. Beliau tertawa sinis. Kalau begitu buktikan. Aki menatap Suyatno sekali lagi. Mencari sedikit saya keberanian dari dirinya, sedikit saya pembelaan. Namun tidak ada. Pria ang dile berjanji akan melindungi kini istri membiarkanki dihancurkan. Di luar hian semakin deras. Angin masuk dari selap pintu. Idara terasa dingin tapi tidak sedingin hati orang-orang di depanki. Bikar senem lalu mengambil tas pakaian milik ang entah siap kapan sudah disiapkan dan meletakkannya di depan pintu. Aki langsung terkejut. Karena itu berarti semuanya sudah direncanakan. Mereka sudah memutuskan ini sejak lama tanpa memiliki kesempatan bicara. Tanpa memiliki kesempatan membela diri. Pergi sekarang, kata Bikar senem. Aki memiliki area erat. Tubeki gemetar. Bukan karena hian, tapi karena rasa sakit ang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Aki berjalan perlahan menuju pintu.
Lang kaki terasa berat, sangat berat. Saat sampai di ambang pintu, aki berhenti lalu menoleh untuk terakhir kalinya. Mas, ay mataki terus menghaler. Kami benar-benar membiarkan ini terjadi. Syed memejamkan mata, namun dia tetap tidak bergerak, tidak menghampiri, tidak menangki, tidak melakukan apa. Dan saat itulah aki sadar aki sudah kehilangan suamiki. Mungkin ya sebelum malam ini, aki keluar rumah sambil menggendong Araya. Ian langsung membasahi tubuh kami. Pakaianki basah dalam hitungan detik. Araya menangis semakin keras. Sedangkan aki hanya bisa memiliki erat. Berisa melindung genaya dari denggenaya malam, dari denggenaya Ian, dan dari denggenaya hati orang-orang yang baru saya menghisir kami. Namun, aki belum tahu bahwa seseorang sedang melihat kejadian itu dari kejauhan dan orang itu akan menjadi saksi yang nantinya membantu membongkar kebenaran yang selama ini disembunyikan keluar khasiatnya. Aki berada di rumah sahabatki. Ian malam itu masih turun sangat deras. Aki berjalan tanpa tujuan sambil menggendong Araya. Tubuh kisah anaki terus menangis dalam pelukanki. Pakaiannya basah, rambutnya basah, dan setiap kali mendengar tangisnya, hati kita rasa seperti diremas. Aki terus berjalan menyisiri jalan desa yang gelap. Lampi-lampi rumah warga mulai menyala satu persatu. Beberapa orang melihatki dari balik jendela. Ada yang tampak iba. Ada yang hanya memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Mungkin mereka sedang mendengar gosip tentangki. Mungkin mereka percaya pada tuduhan Bikarshinem. Atau mungkin mereka hanya takut. Ikut kamper. Aki tidak tahu. Yang kita saat itu hanyalah aki harus mencari tempat berteduh untuk Araya. Bukan untuk diriku, tapi untuk anaki. Karena tubuhnya mulai menggigil, aki semakin panik. Air mataki berkamper Arian sampai akhirnya seseorang memanggil namaki. Rickman. Aki menoleh. Dari teras sebuah rumah terlihat seorang perempuan berlari ke arahki sambil membawa payung. Lastri sahabatki siap kesel. Wayana terlihat terkejut saat melihat keadaanki. Hei Allah, kamu kenapa? Aki tidak mampu menjawab. Tang eski langsung peka. Lastri segera menariki masuk ke rumah Naya. Masuk dili cepat. Beberapa menit kemudian aki sudah duduk di ruang tamu Naya. Araya terbungkus selimut tebal. Lastri membiarkan teh hangat. Sedangkan aki masih menangis. Tangis ang siak dari kitahan. Mereka menggeserki. Kataki terbata-bata. Lastri langsung terdiam. Siapa Bikarshinem? Air mataki kembali jatuh dan Syedno membiarkannya. Lastri langsung memikul Mia pelan. Wayana berubah marah. Keterlaluan. Aki hanya menindak karena bahkan sekarang pun aki masih sulit mempercayai apa yang terjadi. Rima ang selama ini kiris, keluarga ang selama ini kibanti, suami ang selama ini kibela, semuanya sudah menghilang dalam satu malam. Lastri duduk di sampingki lalu menggenggam tanganki. Kami tinggal di sini dili. Aki langsung menggeleng. Aki enggak mau merepotkan. Diam, potong Lastri kamu sahabatki. Kalimat sederhana itu membuat air mataki jatuh lagi. Karena malam itu sahabatki istri memperlakukanki lebih baik daripada keluargaku sendiri. Keesokan paginya aki terbangun dengan tubuh yang masih lemas. Semalaman aki hampir tidak tidur. Araya juga beberapa kali terbangun karena kedinginan. Aki langsung memiliki begitu melihat dia tersenyum kecil. Hanya dia alasan aki masih kuat. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena menjelang siang aki mendengar suara beberapa ibu-ibu di depan rumah Lastri. Mereka sengaja berbicara cukup keras. Kasihan memang. Tapi kalau benar anak itu bukan anak Syedno, gimana? Dadaki langsung sesak. Lastri ang mendengarnya langsung keluar rumah. Kalau enggak tahu, jangan asal ngomong. Bentaknya para ibu itu langsung pergi. Tapi kerusakan sudah terjadi.
Aki kembali menangis karena fitnah itu semakin menebar, semakin liar, dan aki tidak pernah gara menghentikannya. Suara harinya, Pak Darminto, kepala desa datang ke rumah Lastri. Beliau duduk di ruang tamu sambil memandangi dengan prihatin. Indek katanya pelan. Aki dengar semuanya. Aki menghangkik. Pak Darminto menghela napas panjang. Kami akan tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Aki langsung menjawab tanpa ragu. Saya berani sumpah apapun, Pak. Beliau menghangkik lalu berkata sesuatu yang membuatku sedikit terkejut. Kalau memang begitu, jangan terus diam, Aki mengernyit. Maksud Pak Darminto menatap area yang sedang bermain di lantai kemudian berkata, kebenaran kadang harus diperjuangkan. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku setelah beliau pulang. Kebenaran harus diperjuangkan. Malam harinya aku duduk sendiri di teras rumah Lastri. Melihat langit yang mulai cerah setelah yang semalam, aku memikirkan semuanya tentang rumah tanggaku, tentang area, tentang tuduhan yang semakin besar. Dan untuk pertama kalinya aku mulai mempertimbangkan sesuatu yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Membuktikan semuanya. Membuktikan bahwa area adalah anak Suyatno. Membuktikan bahwa aku tidak pernah mengkhianati pernikahanku. Namun, aku belum tahu bahwa di rumah Bikar Shinem, seseorang sedang menemukan sebuah benda lama yang tersimpan pilihan Tuhan. Benda yang nantinya akan membuka rahasia besar keluarga mereka sendiri. Rahasia yang jauh lebih menghayatkan daripada tuduhan yang mereka lemparkan kepadaku. Suamiku semakin menyo, fitnah semakin besar. Hari-hari di rumah Lastri berjalan lambat, sangat lambat. Aku masih berusaha menata hidupku yang hancur hanya dalam satu malam. Setiap pagi aku membantu Lastri membersihkan rumah, membantu memasak, dan tentu saya mengiris area. Aku tidak ingin terus bergantung pada orang lain. Meski Lastri tidak pernah sekalipun mengelak anggap. Rumah sendiri. Begitu selalu katanya. Namun tetap saya aku merasa tidak nyaman karena aku sadar aku bukan berada di rumahku sendiri. Aku hanyalah tamu. Sedangkan rumah yang dilekuanggap rumah sudah menolaki. Lebih menyakitkan lagi tidak ada setin kabar dari Suyatno. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada usaha untuk melihat keadaan anaknya. Awalnya aku masih menunggu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Aku terus melihat layar ponsel berharap namanya muncul. Namun harapan itu tidak pernah datang dan setiap kali ponsel tetap senai, hatiku terasa semakin hancur. Bukan karena aku merindukannya, tapi karena area adalah anaknya. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa setenang itu? Suatu sore, area demam, tubuh kecilnya terasa panas. Aku langsung panik. Lastri memantiki membawanya ke bidan desa. Sepanjang perjalanan aku memeluk area erat. Air mataku terus jatuh. Karena saat itu aku benar-benar merasa sendirian. Saat bidan memeriksa area, aku beberapa kali menoleh ke arah jalan. Entah kenapa, mungkin aku masih berharap Suyatno datang muncul tiba-tiba lalu berkata semuanya akan baik-baik saja. Tapi itu tidak terjadi. Suyatno tidak datang, tidak bertanya, tidak peduli. Malam harinya area mulai membaik. Namun justru kabar lain yang membuatku semakin terluka. Lastri masuk ke kamar dengan wajah tidak enak. Erika. Aku langsung tahu ada sesuatu. Ada apa? Lastri terlihat ragu, namun akhirnya dia berkata, Yoga, aku dengar sesuatu di pasar tadi. Dadaku langsung sesak karena biasanya kabar buruk selalu datang dari pasar dan firasatku tidak salah. Bikar Shinem bilang ke banyak orang kalau kami kabar karena ketahuan bersalah. Aku langsung membeki. Tubuhku terasa dingin. Apa? Lastri mengangguk. Wajahnya terlihat marah. Mereka bilang kami enggak berani membuktikan apapun. Air mataku langsung jatuh karena fitnah itu semakin besar, semakin kejam, dan yang paling menyakitkan, aku tidak berada di sana untuk membela diri.
Orang-orang hanea mendengar sati sisi cerita, sati sisi ang senghaya di pelintir. Aki menendek memegang tangan area ang sedang tidur. Kenapa mereka begitu membenci? Bisiki. Lastre tidak menjawab karena dia juga tidak punya jawaban. Malam itu Aki tidak bisa tidur. Aki terus memikirkan semua ang terjadi sampai akhirnya Aki teringat via Suetno. Aki teringat bagaimana dili dia selalu membelaki. Dili sebelum ibinaya mulai menanamkan keirigan. Sebelum fitnah itu muncul, sebelum rumah tangga kami berubah menjadi mimpi buruk. Keesokan harinya Aki akhirnya memberanikan diri meneleponnya. Tanganki gemeter saat menekan nomor itu. Jantung berdetak sangat cepat. Nada sambung terdengar. Satu kali, dua kali, tiga kali. Lalu suara Suetno terdengar dari seberang. Halo. Air mataku langsung menghenang karena sudah lama Aki tidak mendengar suaranya mas. Beberapa detik senai. Kemudian dia menjawab datar. Ada apa? Kalimat itu menusuk hatiku. Dili dia selalu memanggilku dengan lembut. Sekarang suaranya terdengar seperti berbicara dengan orang asing. Araya sempat demam. Kataku pelan. Aki berharap ada sedikit kekhawatiran, sedikit saya. Namun jawaban Angki dapat membuatku semakin hancur. Sekarang sudah sembuh. Sudah. Sudah. Hanya itu. Tidak ada pertanyaan lain. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada kerinduan pada anaknya. Aki menggigit bibir menahan tangis. Mas, kami benar-benar percaya sama tuduhan itu. Suetno terdiam cukup lama lalu menjawab pelan. Aki kima inghentai kebenarannya. Air mataku langsung nyata. Karena kalimat itu berarti sosial. Dia memang meragukanku. Dan saat itulah sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Sedikit demi sedikit. Aki mulai lela menangis, mulai lela memundi perkaya, mulai lela membeladiri kepada orang-orang yang bahkan tidak mau mendengarkanku. Aki menghakiri telepon lalu memeluk area erat. Dan untuk pertama kalinya Aki mulai berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah membuktikan kebenaran secara resmi dengan bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Namun Aki belum tahu bahwa beberapa hari lagi sebuah akan dilakukan dan hasilnya bukan hanya membungkam bikar senim. Hasil itu juga akan membuka rahasia keluarga yang sudah terkibur selama lebih dari 25 tahun. Aki memutuskan melakukan tes na. Setelah percakapan telepon dengan Suetno malam itu, Aki tidak lama di tepi ranjang. Ponsel masih berada di tanganku. Namun pikiranku terasa kosong. Sangat kosong. Karena akhirnya Aki mendengar sendiri apa yang selama ini kutakutkan. Suamiku meragukanku. Mungkin dia belum sepenuhnya percaya fitnah itu, tapi dia juga tidak lagi percaya kepadaku. Dan bagi seorang istri tidak ada luka yang lebih menakutkan daripada kehilangan kepercayaan suaminya. Aki memandang area yang sedang tertidur. Napasnya teratur, wajahnya damai. Dia tidak tahu bahwa orang-orang sedang memperdebatkan siapa ayahnya. Dia tidak tahu bahwa keberadaannya menjadi bahan gosip satu desa. Air mataku perlahan nyata. Aki menghisap pipinya dengan lembut. Maafkan, Ibi. Bisiki, kamu harus menghalami semua ini. Malam itu Aki tidak tidur. Aki terus berpikir mencari jalan keluar. Namun semakin lama kupikirkan, semakin Aki sadar bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menghibur keadaan. Karena orang-orang tidak lagi mencari kebenaran. Mereka hanya mencari sesuatu yang ingin mereka percaya. Dan bikar senim sudah berhasil membuat mereka percaya. Keesokan paginya Aki menemui Pak Darmanto. Kepala desa itu sedang duduk di teras rumahnya saat Aki datang. Beliau terlihat terkejut melihatku. Rukmini. Aki menghangit lalu duduk di kursi bambu yang disediakan. Beberapa detik Aki hanya diam sampai akhirnya Aki berkata, Pak, saya mau membuktikan semuanya.
Pak daar mintu langsing mengerti maksudki. Beliau mengela napas panjang. Kami elken. Aki menatap beliau lalu menghangkik mantap. Intit pertama kalinaya setelah berhari-hari menangis, aki merasa elken terhadap sesuatu. Saya capek di fitnah, saya capek dianggap pembung, dan saya capek melihat anak saya jade bahan hinan. Pak daar mintu menghangkik pelan. Kalau begitu, lakukan. Aki menarik napas panjang lalu mengkikapkan dua kata ang membiat hidupki berubah. Test na. Suasana langsung senai. Pak daar mintu menatapki cukup lama kemudian berkata, kalau hasilnya clear, tidak akan ada ang bisa membantah lagi. Aki menghangkik. Itulah ang kainhengkan. Bukti bukan tanggisan, bukan sumpah, bukan penjelasan, tapi bukti. Siang harinya aki memberanikan diri mendatangi rumah Suyatno. Ini pertama kalinya aki kembali ke sana setelah diser. Jantung berdebar sangat keras. Namun aki memaksa diriku tetap tenang. Saat sampai di halaman, aki melihat Bikar Shenem sedang menepi. Begitu melihatki, wajahnya langsung berubah. Ngapain kami ke sini? Aki menatapnya tanpa rasa takut. Tidak seperti dulu. Saya mau bicara dengan Suyatno. Bikar Shenem tertawa sinis. Masih berani datang. Aki tidak menjawab karena kali ini aki datang bukan untuk berdebat. Beberapa menit kemudian Suyatno keluar rumah. Wajahnya terlihat terkejut melihatki. Kami saling menatap beberapa saat. Lalu aki berkata langsung, mas kita lakukan tes na. Suasana mendadak hening. Bikar Shenem berhenti menepi. Suyatno terlihat membeki sedangkan aki berdiri tegak. Intit pertama kalinya aki tidak menangis, tidak memohon, tidak meminta diperkaya. Kalau hasilnya membuktikan area anakmi, suraki mulai bergetar. Tapi aki tetap melanjutkan. Aki ingin semua fitnah ini berhenti. Bikar Shenem langsung menela. Kalau hasilnya enggak sesuai, aki menoleh lalu menjawab tegas, saya siap menerima apapun. Kalimat itu membuat mereka terdiam karena mereka tidak menyangka aki akan setenang itu. Suyatno akhirnya berkata, kami elken. Aki langsung menatap matanya. Sangat elken. Dan memang aki elken karena aki tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan. Tidak pernah. Beberapa hari kemudian proses tes dilakukan. Aki Suyatno dan Araya. Saat sampel diambil, tanhanki sempat gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aki sadar hidup kami akan berubah setelah ini. Entah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Namun, aki tidak tahu bahwa hasil tes na itu justru akan membuat semua orang kebenengan karena ada sesuatu yang tidak masuk akal muncul dalam hasil awal pemeriksaan. Sesuatu yang bahkan membuat petugas laboratorium meminta pemeriksaan hilang. Dan sejak saat itu, rahasia besar keluarga Bikar Shenem mulai perlahan terbuka. Hasil tes na pertama membuat semua orang kebingungan. Sejak sampel na diambil, hari-hari kita rasa sangat panjang. Aki berusaha terlihat tenang di depan Araya. Aki tetap tersenyum, tetap bermain dengannya, tetap menjadi ibu seperti biasanya. Tapi ya di dalam hati, aki terus menengah. Menengah hasil yang akan menentukan nasib hidupki. Menentukan apakah fitnah itu akan berhenti atau justru semakin membesar. Lastre beberapa kali mencoba menghiburki. Kalau kami memang enggak salah, kenapa harus takut? Aki tersenyum tipis. Aki gak takut hasilnya. Kataki aki takut apa yang sudah rusak enggak bisa diperbaiki lagi. Lastre terdiam karena dia tahu maksudki. Sekalipun hasil tes nanti membuktikan aki benar, leka ang ditinggalkan tuduhan itu tidak akan hilang begitu saja. Kepercayaan ang rusak tidak bisa kembali dalam satu hari. Beberapa hari kemudian, telepon dari laboratorium akhirnya datang. Jantungki langsung berdebar. Tanhanki dengen. Aki bahkan hampir menyatakan ponsel. Petugas de seberang terdengar rahi. Sangat rahi. Birek mini. Ya.
Kami ingin meminta ibu datang bersama pihak keluarga. Aki langsung mengernyit. Hasilnya sudah keluar. Petugas itu terdiam beberapa saat lalu menjawab ada sesuatu yang perlu kami jelaskan langsung. Dadaki langsung terasa tidak nyaman karena nada suaranya terdengar aneh, sangat aneh. Malam itu Aki tidak bisa tidur. Berbagai kemungkinan muncul di kepala Aki. Namun Aki tetap yakin karena Aki tahu siapa ayah Araya. Aki tahu tidak pernah mengkhianati suamiku. Dan keyakinan itulah yang membuat Ki bertahan. Keesokan harinya Aki datang ke kota bersama Pak Darmanto, sedangkan Suetno datang bersama Bika Shinem. Ini pertama kalinya kami bertemu lagi setelah proses tes dilakukan. Aki memperhatikan wajah mereka. Bika Shinem terlihat percaya diri seolah sudah yakin hasilnya akan membuktikan tuduhannya. Sedangkan Suetno terlihat tegang. Matanya tidak berani menatap Ki lama. Kami dipersilakan masuk ke ruang konsultasi. Seorang petugas laboratorium sudah meninggi. Di atas meja terdapat map berisi dokumen hasil pemeriksaan. Aki menelan lidah. Jantung Ki berdetak semakin cepat. Petugas membuka map itu perlahan lalu berkata, sebelum kami menjelaskan hasilnya, ada hal yang perlu diketahui. Samuel langsung diam. Petugas melanjutkan. Pemeriksaan pertama menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Aki langsung mengernyit. Bika Shinem juga terlihat bingung. Suetno mulai gelisah. Maksudnya apa? Tanya Pak Darmanto. Petugas menarik napas panjang lalu menjawab. Data menunjukkan adanya hubungan biologis yang tidak sesuai dengan dugaan awal. Rian gaan langsung heen. Aki semakin tidak mengerti. Begitu juga yang lain. Bika Shinem mulai terlihat tidak sabar. Ya, die anak itu anak Suetno atau bukan? Petugas tidak langsung menjawab. Sebaliknya dia membuka beberapa lembar dokumen lagi kemudian berkata, karena hasil ini tidak biasa, kami melakukan pemeriksaan ulang. Aki langsung menatapnya. Tidak biasa. Bagaimana? Petugas melihat berkas di tangannya lalu mengikapkan kalimat yang membuat semua orang membeki. Hasil awal menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada Araya. Rian gaan mendadak senai. Bika Shinem mengernyit. Apa maksudnya? Petugas kembali melihat dokumen lalu berkata perlahan. Justru ada ketidaksesuaian pada garis keturunan pihak keluarga Suetno. Aki langsung membeki. Pak Darmanto juga terlihat terkejut. Suetno mengangkat kepala dengan cepat, sedangkan wajah Bika Shinem tiba-tiba berubah pikat. Sangat pikat. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, Aki melihat kepanikan di wajahnya. Kepanikan yang nyata. Petugas kemudian berkata, karena itu kami melakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan semuanya. Jantung Ki berdetak semakin keras karena Aki bisa merasakan sesuatu yang besar sedang terbongkar. Sesuatu yang selama ini disembunyikan, sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Saat itulah Aki melihat Bika Shinem menggenggam kersenaya erat. Sangat erat. Seolah ada rahasia yang tiba-tiba menghantam dirinya. Dan untuk pertama kalinya Aki mulai gierig bahwa tuduhan terhadap Ki mungkin hanyalah karena seseorang menutupi kebenaran yang jauh lebih besar. Namun Aki belum tahu bahwa hasil pemeriksaan lanjutan yang keluar beberapa hari kemudian akan membuat suatu keluarga kehilangan suara. Karena rahasia yang terkibir lebih dari 25 tahun akhirnya akan muncul ke permukaan. Rahasia keluarga itu mulai terbongkar. Setelah pertemuan di laboratorium hari itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar tenang, termasuk Aki. Awalnya Aki datang untuk membersihkan nama Ki untuk membuktikan bahwa Araya adalah anak kandung Suetno. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Masalahnya ternyata bukan pada Araya, bukan pada Ki, melainkan pada garis keturunan keluarga Suetno sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, suasana sangat senai. Bika Shinem bahkan tidak banyak bicara.
Padahal biasa naya beliau selalu menjadi orang pertama yang mengomentari segala sesuatu. Hari itu berbeda. Beliau hanya duduk diam wayana pikak tatapannya kosong. Dan untuk pertama kali naya sejak aki mengenal naya, aki melihat ketakutan di wayana. Ketakutan yang sangat besar. Aki mulai merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Sesuatu yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Malam harinya aki tidak bisa tidur. Aki terus memikirkan perkataan petugas laboratorium. Masalahnya bukan pada area. Kalimat itu terus terhiang di kepala ki. Semakin ki pikirkan, semakin terasa aneh. Sementara itu dirima bikar senem, keadaan ternyata jauh lebih buruk. Beberapa hari kemudian aki mendengar cerita dari tetangga. Malam setelah dari laboratorium, bikar senem dan Suyatno sempat bertengkar. Bukan pertengkaran biasa. Suara mereka terdengar sampai halaman. Hal yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Aki tidak tahu isi pembicaraan mereka, tapi Aki bisa merasakan sesuatu sedang rendah. Dan Aki tidak salah karena 2 hari kemudian Pak Darminto datang ke rumah Lastri. Wayana terlihat serius. Sangat serius. Rukmini. Aki langsung duduk tegak. Ada apa, Pak? Beliau menarik napas panjang lalu berkata pelan, Aki baru dapat kabar dari laboratorium. Jantungku langsung berdebar. Hasilnya sudah keluar. Pak Darminto menghangkik, tapi beliau tidak langsung menjawab. Sula sedang memilih kata yang tepat. Ada pemeriksaan tambahan yang dilakukan. Aki semakin bingung. Pemeriksaan apa? Beliau menatapki cukup lama kemudian berkata, mereka menemukan kemungkinan adanya rahasia kelahiran di keluarga Suyatno. Tubeki langsung membeki. Rahasia kelahiran apa maksudnya? Aki benar-benar tidak mengerti. Pak Darminto melanjutkan laboratorium meminta data lama keluarga termasuk dokumen kelahiran. Aki mulai merasa sesuatu yang besar sedang terjadi. Sangat besar. Dan ternyata benar. Suara harinya Aki tanpa sengaja bertemu Bisarmi. Tetangga tua yang sudah tinggal di desa Keding Winge lebih dari 30 tahun. Saat melihat Ki, beliau tampak rahi-rahi. Sula ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya beliau menariki ke teras rumahnya. Irika katanya pelan. Ada cerita lama yang sebenarnya enggak pernah berani saya bicarakan. Aki langsung terdiam. Cerita apa? Bisarmi menoleh ke kanan dan kiri. Memastikan tidak ada orang lain, lalu berkata dengan suara lirih. Dili waktu Suyatno lahir, jantungku langsung berdegup lebih cepat. Kenapa? Bisarmi menggigit bibirnya. Sula sedang menimbang apakah harus melanjutkan atau tidak. Beberapa detik kemudian beliau akhirnya berkata, Bikar Senem pernah kehilangan bayinya saat melahirkan. Aki langsung membeki. Apa? Bisarmi mengangguk pelan. Tapi besok paginya tiba-tiba beliau pulang dari bidan sambil membawa bayi. Daraki seperti berhenti menghaler karena cerita itu terdengar sangat aneh. Sangat tidak masuk akal maksudnya. Bisarmi terlihat gegep. Dile banyak ang kiriga, tapi enggak ada yang berani bicara. Aki tidak bisa berkata apa-apa. Pikiranki mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Kemungkinan ang selama ini tidak pernah terpikirkan. Dan untuk pertama kalinya Aki mulai memahami kenapa Waya Bikar Senem berubah pikat saat mendengar hasil. Awal tes na. Karena mungkin selama ini beliau menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada tuduhan terhadap Ki. Malam itu Aki kembali memikirkan semuanya sampai tiba-tiba telepon Ki berdering. Nomor yang tidak kekenal dengan tangan gemetar Aki mengangkatnya. Halo. Suara petugas laboratorium terdengar dari seberang. Birek Mini. Kami ingin selire keluarga hadir besok pagi. Jantungku langsung berdebar. Kenapa? Petugas itu terdiam beberapa detik lalu menjawab karena hasil final sudah keluar. Aki langsung menggengam ponsel erat.
Dan kalimat berikut naya membiat selire tu beki merinding. Besok sema pertanyaan akan terjawab. Aki tidak tahu bahwa keesokan hari naya hidup banyak orang akan berubah selama-lamanya. Karena hasil tes no itu bukan hanya membuktikan siapa ayah araya, tapi juga akan mengungkap siapa sebenarnya sehatnya. Hasil tes no membiat semua orang terdiam. Malam sebelum hasil final keluar menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aki sama sekali tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangkan tentang laboratorium terus muncul. Tentang petugas yang terlihat tegang. Tentang waya pikat bikar senem. Tentang cerita besar mengenai kelahiran suatu pilihan tahan lale. Semuanya bercampur menjadi satu. Aki memiliki area yang tertidur di sampingku. Waya keselnya terlihat damai, tidak tahu bahwa besok hidup banyak orang akan berubah karena derenaya. Pagi harinya Aki berangkat bersama Pak Darminto dan Lastri. Sepanjang perjalanan tidak banyak yang kami bicarakan. Semua orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Sesampainya di laboratorium, Aki melihat suatu sudah datang. Begitu juga bicara senem. Dan untuk pertama kalinya Aki melihat wanita itu tampak sangat tua, sangat lelah. Wajahnya pikat, matanya sembab, seolah semalaman tidak tidur. Jantungku mulai berdetak semakin cepat. Kami dipersilakan masuk ke ruang konsultasi yang sama seperti sebelumnya. Petugas laboratorium sudah menunggu. Di atas meja terdapat beberapa map tebal. Ruang terasa sangat senai, tidak ada yang berani berbicara sampai akhirnya petugas membuka berkas pertama. Kami akan menjelaskan hasil akhir pemeriksaan. Aki menggenggam tangan sendiri erat-erat, sedangkan Syedno terus menatap meja. Petugas melanjutkan pertama kami akan menjawab pertanyaan utama. Semua langsung memperhatikan. Petugas membuka halaman berikutnya lalu berkata tegas. Area terbukti memiliki hubungan biologis sebagai anak kandung dari Syedno. Rianhan langsung senai. Aki memejamkan mata. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena terkejut, karena Aki memang sudah tahu kebenarannya, tapi karena akhirnya fitnah itu terbantahkan. Akhirnya setelah semua penghinaan, setelah semua air mata, setelah penghisiran dan rasa malu, kebenaran akhirnya berbicara. Aki menatap Syedno. Pria itu langsung menundukkan kepala. Air mata mulai jatuh dari wajahnya. Sedangkan bikar senem terlihat seperti kehilangan napas. Namun ternyata itu belum bagian yang paling mengejutkan. Petugas kembali membuka dokumen lain. Wajahnya berubah serius. Namun ada teman lain. Jantungku kembali berdebar. Petugas menatap Syedno lalu menatap bikar senem dan berkata perlahan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa hubungan biologis antara Syedno dan keluarga yang selama ini dianggap orang tuanya tidak sesuai dengan data resmi keluarga. Rianhan kembali membeki. Aki melihat tangan bikar senem mulai gemetar. Sangat gemetar. Syedno mengangkat kepala perlahan. Apa maksudnya? Suaranya bergetar. Petugas menarik napas panjang kemudian mengucapkan kalimat yang membuat semua orang tidak bisa bicara. Secara genetik, Syedno bukan anak kandung dari pasangan yang selama ini tercatat sebagai orang tuanya. Dunia terasa berhenti sesaat. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Semua orang membeki termasuk Aki. Syedno bahkan terlihat seperti tidak mengerti apa yang baru saya didengarnya. Tidak mungkin. Bisiknya, petugas menaikkan beberapa dokumen. Kami sudah melakukan pemeriksaan ulang. Lebih dari satu kali. Hasilnya tetap sama. Air mata mulai mengalir dari wajah Syedno. Sedangkan bikar senem langsung menitup wajahnya. Tubuhnya bergetar. Dan untuk pertama kalinya Aki melihat ketakutan berubah menjadi kehancuran. Karena rahasia yang selama pilihan tan disimpan akhirnya terbuka. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Pak Darminto berdiri perlahan. Bikar senem. Suaranya berat.
Apa sebenarnya ang terjadi? Wanita itu tidak langsung menjawab. Tanggesnya semakin keras, semakin tidak terkendali. Dan saat itulah aku sadar cerita besar ternyata benar. Ada sesuatu yang disembunyikan sejak lama. Sesuatu yang lebih besar daripada semua fitnah terhadapku. Namun penghakyan sebenarnya baru akan keluar beberapa menit lagi. Penghakyan ang akan membuat Suetno hancur dan membuat Pikar Shinem menyesali perbuatannya sepanjang hidup. Penghakyan ang menghancurkan semuanya. Ryan itu terasa sangat senai. Tidak ada ang berbicara, tidak ada ang bergerak. Semua mata tertuju pada Pikar Shinem. Wanita ang selama ini begitu akan menideki. Wanita ang selama ini paling keras mengatakan bahwa area bukan darah daging keluarga mereka. Kini istri didik dengan tubuh gemetar. Tang isna peka tidak bisa dihentikan. Sedangkan Suetno masih memegang hasil tes na dengan tangan ang bergetar. Matanya merah, wajahnya pikat. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Pria ang selama ini terlihat kiat kini tampak kehilangan pijakan. Suaranya serak. Apa ini benar? Pikar Shinem tidak menjawab. Beliau justru semakin menangis. Pak Darminto melangkah maju. Pikar Shinem, ini bukan waktu untuk diam semua orang beraktai kebenarannya. Aku bisa melihat napas Pikar Shinem mulai tidak teratur. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar. Dan setelah beberapa menit ang terasa sangat panjang, akhirnya beliau membuka mulut. Benar, suaranya hampir tidak terdengar, namun cukup membuat selera Ryan membeki. Air mata langsung jatuh dari wajah Suetno. Apa yang benar? Tanyanya, aku bukan anak kandung kalian. Tangan Pikarum semakin keras. Lalu perlahan beliau menghanguk. Dunia akan berhenti sesaat. Suetno langsung mundur beberapa langkah. Matanya membesar, tubuhnya limbing, seolah tidak sanggup menerima kenyataan itu. Tidak, bisiknya tidak mungkin. Namun hasil tes berada tepat di tangannya dan tidak ada siapapun yang bisa membantahnya. Pikar Shinem menitip wajahnya lalu mulai bercerita. Cerita yang selama pilihan Tuhan disimpannya sendiri. Waktu itu ibu melahirkan bayi laki-laki. Air mata terus mengalir dari wajahnya, tapi bayi itu meninggal. Ryan langsung senai. Aku melihat Pak Darminto memejamkan mata, sedangkan Lastri menitip mulut karena terkejut. Pikar Shinem melanjutkan, ibu enggak sanggup menerima kenyataan itu. Ibu kehilangan akal. Tangisnya peka lagi. Saat itu ada bayi lain yang ditinggalkan keluarganya. Jantungku langsung berdebar karena aku mulai memahami kemana arah cerita ini. Dan beliau menundukkan kepala sangat dalam membawa bayi itu pulang. Ryan benar-benar hening, tidak ada suara apapun. Bahkan napas semua orang terasa tertahan. Suetno langsung terdidik di kursinya. Air matanya jatuh tanpa henti. Karena dalam hitungan menit selera identitas ang selama ini dia yakini rente begitu saya. Jadi suaranya bergetar. Aku bukan anak kandung keluarga ini. Pikar Shinem menangis sambil menggeleng. Tapi ibu membesarkan mi dengan cinta. Ibu menyayangi. Namun kalimat itu tidak mampu menghapus kenyataan ang baru saya terbongkar. Aku memandang Suetno dan untuk pertama kalinya aku merasa kasihan kepadanya. Karena sekeras apapun kesalahannya kepadaku, tidak ada orang yang pantas mengetahui kenyataan seperti ini dengan cara seperti ini. Namun penderitaan belum berhenti karena Suetno tiba-tiba mengangkat kepala lalu menatap ibunya dengan mata penuh luka. Kalau ibu tahu rasanya dididih, kenapa ibu melakukan itu kepada Rukmini? Ryan kembali senai. Pikar Shinem langsung membeki. Air matanya terus mengalir. Sedangkan Suetno berdiri perlahan. Ibu menghancurkan hidup istriku. Ibu menghisar sisi ibu sendiri. Ibu mempermalukan mereka di depan suatu kampung. Suaranya semakin bergetar. Padahal selama ini air matanya jatuh lagi.
Ibi sendiri menaimpan rahasia si besar ini. Kalimat. Iti mengantam bikar senem seperti Peter. Beliau langsung menangis semakin keras karena akhirnya untuk pertama kalinya beliau melihat akibat dari semua perbuatannya. Namun saat itu Aki belum tahu bahwa penyesalan terbesar bikar senem bari akan datang setelah rahasia tentang orang tua kandung Suryatno mulai terungkap dan kenyataan itu akan membuat selire keluar menangis. Penyesalan Ang datang terlambat. Setelah penghakyan bikar senem hari itu, tidak ada seorang pun Ang pulang dengan hati Ang sama. Semua berubah semuanya. Rahasia Ang terkibur selama pilihan dan akhirnya terbuka. Dan untuk pertama kalinya, orang Ang paling sering menide orang lain istri harus menghadapi kebohongan sendiri. Aki tidak di luar gedung laboratorium bersama Araya. Angan siang bertiap bulan, namun suasana hati masih kacau. Aki memang sudah mendapatkan kebenaran. Aki memang sudah dibersihkan dari semua fitnah. Tapi entah kenapa Aki tidak merasa menang karena terlalu banyak luka Ang sudah terlanjur terjadi. Beberapa menit kemudian, Suryatno keluar dari gedung. Wajahnya terlihat sangat berbeda. Seolah dalam suatu hari dia kehilangan seluruh dunia Ang selama ini dikenalnya. Dia berjalan pelan ke arah Ki, lalu berhenti beberapa langkah di depan Ki. Matanya merah air mata. Erika. Aki hanya diam karena Aki tidak tahu harus berkata apa. Suryatno menunduk. Maaf. Saat kata itu akhirnya keluar. Kata Ang seharusnya sudah dicapkan sejak lama. Aki gagal jade suami. Mata Ki mulai menggenang. Namun Aki tidak menangis. Karena rasa sakit itu sudah terlalu lama tinggal di dalam diriku. Aki membiarkan komedinya. Aki membiarkan Araya diperlakukan seperti bukan anakku. Aki membiarkan ibuku mengansirkan hidupmu. Dan hanya gemetar. Dan Aki percaya fitnah itu. Aki menatapnya lama, sangat lama, lalu berkata pelan, Ang paling menyakitkan bukan fitnah mereka. Suryatno mengangkat kepala. Tapi karena kami memilih memperkayanya, air mata langsung jatuh dari wajahnya karena dia tahu Aki benar. Kalau saat itu dia berdiri di sampingku, semua ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Namun sekarang semuanya sudah terlambat, sangat terlambat. Sementara itu di dalam gedung laboratorium, Bim masih menangis. Tidak berhenti. Beliau duduk sendiri di kursi tinggi. Tubuhnya terlihat lemas. Dan untuk pertama kalinya tidak ada seorang pun Ang berada di sampingnya. Karena semua orang sedang berusaha menerima kenyataan mereka masing-masing. Pak Darminto mendekatinya lalu duduk di sebelahnya. Bikar senem langsung menangis semakin keras. Saya salah, Pak. Saya salah. Pak Darminto hanya diam membiarkan beliau mengeluarkan semua penyesalan Ang selama ini tertahan. Saya mengansirkan hidup menantu saya. Saya menghisar cucu saya. Saya memekal keluarga sendiri. Tangisnya semakin menjadi. Padahal Rukmini tidak pernah berbuat salah. Kalimat itu membuat beberapa orang Ang mendengarnya ikut terdiam. Karena memang itulah kenyataannya. Aki tidak pernah melakukan apapun, tapi Aki harus menerima semua hukuman itu. Dan sekarang orang Ang menghukum Ki mulai merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Malam harinya, seluruh desa Kedung Winge sudah mengetahui hasil tesnya. Kali ini bukan gosip, bukan fitnah, tapi fakta. Orang-orang Ang dulu berbisik tentang kini istri membicarakan bikar senem. Beberapa merasa kasihan, sebagian lagi marah, dan banyak Ang tidak percaya. Namun, saat itu Ang pasti tidak ada lagi Ang meragukan Araya. Tidak ada lagi Ang meragukan diriku. Kebenaran akhirnya menang. Meski harus dibayar dengan air mata Ang sangat mahal. 2 hari kemudian sesuatu Ang tidak pernah ketika terjadi. Bikar senem datang ke rumah Lastre sendirian tanpa Suryatno, tanpa siapapun. Saat Aki membuka pintu, Aki hampir tidak mengenalinya. Wanita Ang dulu selalu terlihat kiat itu kini tampak rapuh. Sangat rapuh.
Matanaya benka karena terlalu banyak menangis. Begitu melihatki beliau langsung berlitet. Aki langsung terkiet. Namen bikar senem yestri menangis. Maafkan saya Rukmini. Air matanya yote tanpa henti. Saya sudah menyakiti kami. Saya sudah menghancurkan hidup kami. Saya sudah menjadi mertua yang sangat jahat. Aki membeki karena tidak pernah membayangkan akan melihat beliau seperti ini. Namun luka yang diterima terlalu dalam, terlalu banyak, dan tidak bisa sembuh hanya dengan satu permintaan maaf. Saat itulah Aki sadar ada penyesalan yang datang terlalu terlambat dan tidak semua yang rusak bisa kembali seperti semula. Namun Aki belum tahu bahwa keputusan yang akan diambil besok pagi akan menentukan masa depan rumah tangga Aki. Keputusan yang akan membuat seluruh keluarga menahan napas menjawab bangki. Aki memilih memaafkan tapi tidak melupakan. Pagi itu idara desa Keding Winge terasa sangat siak. Matahari baru saja muncul. Emben masih menempel di dandan depan rumah Lastri. Namun di dalam hatiku ada badai yang belum sepenuhnya reda. Semalaman Aki tidak tidur. Aki terus memikirkan semuanya tentang Suyatno, tentang Bikar Shenem, tentang Araya, dan tentang diriku sendiri. Aki mengingat setiap penghinaan yang pernah diterima, setiap air mata yang jatuh, setiap malam yang kelewati sendirian, termasuk malam saat Aki dan Araya diser di tengah yang deras, luka itu masih ada, masih terasa. Namun, Aki juga sadar suatu hal. Aki tidak ingin hidup selamanya dipenuhi kebencian. Karena kebencian hanya akan membuat kita terus terikat pada masa lalu. Sedangkan Aki ingin maju. Aki ingin hidup untuk anaki, untuk diriku sendiri. Menjelang siang, Suyatno datang kali ini bersama Bikar Shenem. Mereka berdiri di depan rumah Lastri dengan wajah tegang. Sula sedang menunggu vonis. Lastri mempersilakan mereka masuk. Suasana riang Tommy langsung terasa berat. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Sampai akhirnya Suyatno membuka keningkan. Erika. Matanya langsung berkaca-kaca. Aki datang bukan untuk membela diri. Karena Aki memangsalah. Air mataku mulai menggenang. Namun Aki tetap diam membiarkannya berbicara. Aki gagal menjadi suami. Aki gagal menjadi ayah. Dan Aki gagal menjadi pelindung keluarga Aki. Tang isnya pecah. Pria yang dile begitu keras kini didik sambil menundukkan kepala. Sangat hancur, sangat menyesal. Di sampingnya Bikar Shenem juga menangis. Rukmini. Suaranya bergetar. Saya ingin pantas minta maaf, tapi saya tetap ingin meminta maaf. Air mata terus mengalir di wajahnya. Saya menyakiti orang yang justru paling tulus kepada keluarga ini. Saya menyakiti cucu saya sendiri. Saya terlalu sibuk mencari kesalahan sampai lupa melihat kesalahan saya sendiri. Rian Khan menjadi senai. Aki memandang mereka berdua. Orang-orang yang pernah membuat hidupnya hancur, namun juga orang-orang yang kini terlihat benar-benar menyesal. Aki menarik napas panjang lalu menatap Araya yang sedang bermain di lantai. Anaki tertawa kesal, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan saat melihat wajahnya, Aki akhirnya menemukan jawabannya. Aki menoleh kepada mereka. Aki memaafkan kalian. Tangis Bikar Shenem langsung peka. Suyatno menitip wajahnya. Namun Aki melanjutkan. Aki memaafkan tapi Aki tidak bisa melupakan. Mereka langsung terdiam. Aki menahan air mata. Luka yang kalian buat terlalu dalam. Kepercayaan yang hilang tidak bisa kembali dalam sehari. Suyatno menghangkak perlahan karena dia tahu itu benar. Sangat benar. Aki tidak ingin hidup dalam kebencian, kata Aki. Tapi Aki juga tidak ingin kembali menjadi perempuan yang terus disakiti. Rian Khan kembali senai. Aki memandang Suyatno, pria yang pernah menjadi cinta terbesar dalam hidupnya. Kalau suatu hari nanti kami ingin memperbaiki semuanya, buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata.
Armata tres menghaler de vayanaya. Namen kale ini dia tidak membantah, tidak memoon, tidak menfari alasan. Dia hanya menghangak. Karena dia tahu kesempatan kedua tidak bisa diminta. Kesempatan kedua harus diperjuangkan. Beberapa bulan kemudian hidup perlahan berubah. Aki mulai bekerja membantu koperasi desa. Aki kembali berdiri dengan kaki sendiri. Aki kembali menemukan harga dirinya. Sedangkan Suetno berusaha memperbaiki kesalahannya. Dia mulai hadir untuk area, mulai bertanggung jawab. Dan ang paling penting, dia berhenti membiarkan siapapun merendahkan. Kelihatannya, Bikashinem juga berubah. Beliau sering datang membawa makanan untuk area, bermain dengannya, dan setiap kali melihat kitchennya tertawa, Aki selalu melihat penyesalan di matanya. Penyesalan ang mungkin akan dibawanya seumur hidup. Hari ini saat Aki berdiri di halaman rumah sambil memandang area bermain di bawah matahari sore, Aki akhirnya memahami sesuatu. Kadang kebenaran memang terlambat datang. Kadang keadilan membutuhkan waktu, kadang orang ang menyakiti kita baru sadar setelah semuanya hampir terlambat. Namun, saat hal ang pasti, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya dan kasih sayang ang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk membuktikan dirinya. Aki tersenyum sambil memiliki area. Karena setelah semua armata, semua penghinaan, dan semua luka, akhirnya Aki bisa berkata pada dirinya sendiri, Aki bertahan dan Aki berhasil melewatinya. Iya.